Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang akan mempresentasikan mengenai desain antarmuka aplikasi SIDO, Sistem Informasi Bandung Kidul. Baik, perkenalkan nama saya Melita Pramasundari dengan NIM 102022240094. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dua menu utama dari aktor pegawai, yakni verifikasi berkas dan juga dokumen siap kirim. Yang pertama adalah verifikasi berkas. Nah, verifikasi berkas digunakan oleh pegawai untuk melihat daftar pengajuan KTP dan juga KK yang masuk lalu mengecek statusnya. Nah, di sini pegawai juga bisa menentukan berkas diterima atau ditolak dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia. Pegawai harus menambahkan alasan penolakan jika berkas ditolak. Setelah status disimpan, lalu akan diupdate juga di aktor warga. Selanjutnya adalah menu dokumen siap kirim, di mana yang pertama adalah mengunggah bukti dokumen siap kirim yang memungkinkan pegawai untuk mengunggah foto dokumen administrasi yang sudah ada dan juga menambahkan alamat penerimanya. Lalu ada daftar pengajuan pengembalian yang digunakan jika ada warga yang ingin mengembalikan dokumen administrasi yang salah. Selanjutnya, kami juga melakukan usability testing, di mana kami men-testing salah satu pegawai dari kantor Kecamatan Bandung Kidul, yakni Pak Dipo, sebagai admin IT yang bertugas sebagai aktor admin. Skenario yang kami lakukan adalah yang pertama, yakni login, di mana pada skenario ini, partisipan berhasil melakukan login tanpa terkendala. Yang kedua adalah melihat log aktivitas pengguna. Sama seperti sebelumnya, partisipan juga dapat melihat log aktivitas pengguna dengan jelas. Dan yang terakhir adalah logout. Pada sesi ini, partisipan dapat melakukan logout tanpa kesulitan. Feedback keseluruhan dari Pak Dipo adalah aplikasi yang dijalankan sudah berjalan dengan lancar dan hanya ada kesalahan kecil di penamaan alamat kantor Kecamatan Bandung Kidul yang harus direvisi. Perkenalkan, nama saya Quinomi Likrikwatil dengan NIM 102022400336. Di sini saya akan menjelaskan dua fitur yang terdapat pada bagian warga, yaitu fitur pengajuan berkas dan juga fitur hotline CSAI, di mana fitur ajukan berkas memungkinkan warga untuk mengajukan pembuatan KTP atau kartu keluarga secara online, dengan cara mengakses menu ajukan berkas. Setelah itu terdapat dua bentuk pengajuan, yaitu pengajuan berkas KTP dan pengajuan berkas KK. Jika ingin melakukan pengajuan berkas KTP, dapat mengklik pada bagian pengajuan berkas KTP, mengakses kamera, memotret dokumen berkas, mengupload dokumen, dan juga setelah mengupload dokumen, dapat mengisi form pendaftaran KTP yang terdapat nama lengkap, tempat tanggal lahir, dan lain-lain. Setelah memastikan datanya sudah benar, dapat melakukan konfirmasi dan selesai. Begitu juga pada bagian pengajuan berkas kartu keluarga, dapat langsung mengakses pada bagian kartu keluarga, mengakses kamera, memfoto dokumen, mengupload dokumen, dan juga mengisi form pendaftarannya. Jika dirasa form sudah benar, dapat mengkonfirmasi datanya yang sudah benar. Berikutnya kita masuk ke fitur Hotline Choice AI, di mana Hotline Choice AI adalah fitur chatbot pada aplikasi Sidul yang membantu warga untuk mengakses informasi layanan administrasi seperti cek status berkas, pengajuan, dan perbaikan dokumen melalui chat. Jika diperlukan, warga juga dapat langsung menghubungi petugas kecamatan melalui fitur chat. Berikut kita lihat, kita dapat mengaksesnya pada bagian chat di bar bawah. Setelah itu, ini tampilan awalnya, terdapat 4 tombol yang akan diakses, yaitu cek status verifikasi berkas, pengajuan berkas, berkas ditolak, apa yang harus diperbaiki, dan juga hubungi petugas. Jika kita mengklik tombol cek verifikasi berkas, maka kita akan diarahkan ke menu cek status verifikasi berkas. Seperti ini. Dan jika sudah, kita akan diberi pertanyaan, apakah sudah puas atau belum. Jika kita belum merasa puas, kita dapat mencoba AI lain atau menghubungi petugas. Jika kita melakukan pengajuan berkas, akan muncul seperti ini. Kita merasa sudah membantu, kita dapat mengklik tombol sudah membantu. Maka akan muncul seperti ini. Jika kita mau melakukan chat dengan pegawai, kita dapat langsung mengklik tombol hubungi petugas. Dan akan dibalas langsung oleh bagian petugas. Selanjutnya, kami juga telah melakukan usability testing kepada pegawai Kecamatan Bandung Kidul, di mana di sini ada Bu Lilis yang berperan di bagian pelayanan.
di mana pada skenario login, beliau dapat masuk ke sistem proses login tanpa mengalami kendala. Dan pada bagian unggah dokumen, beliau dapat mengakses bagian unggah dokumen tanpa ada kendala, dan pada bagian logout, partisipan dapat mengakhiri sesi penggunaan dengan melakukan logout secara mudah. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafa Hilman dengan NIM 102022400165. Saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil usability testing yang telah dilakukan kepada pegawai di Kecamatan Bandung Kidul. Saya akan menjelaskannya hasil dari usability testing kepada Pak Jejen yang berperan sebagai linmas di sana. Dalam usability testing ini kita juga mengujikan fitur linmas kepada yang bersangkutan. Yang pertama itu ada fitur login, partisipan atau pajejen bisa login tanpa ada kendala. Setelah itu, setelah login masuk ke dashboard utama yang bisa melihat berkas yang perlu dikirim. Partisipan memilih detail berkas dengan mudah. Setelah itu, masuk ke detail berkas dan bisa mengkonfirmasi berkas yang akan dikirim. Menurut Pak Jejen, informasi di page ini sangat berguna dan sangat membantu pekerjaannya. Setelah itu, konfirmasi pengiriman di tujuan jika berkas atau pengiriman telah sampai ke alamat yang dituju. Partisipan mengkonfirmasi pengiriman dengan mudah. Setelah itu, setelah sampai ke tempat tujuan, eh, Pak Jejen bisa mengisi konfirmasi pengiriman yang diterima. Partisipan berhasil mengisi tanpa kendala. Lalu setelah itu, partisipan atau Pak Jejen harus mengupload bukti pengiriman yang langsung tertuju ke kamera HP-nya. Partisipan melakukan foto dengan mudah. Setelah itu, eh, partisipan atau Pak Jejen tinggal submit konfirmasi orderan ini dan partisipan berhasil melakukan tanpa kendala. Jadi, pada kesimpulannya, hasil usability testing untuk fitur Lianmas ini kepada Pak Jejen, beliau merasa fitur ini sangat membantu semuanya dalam pekerjaannya. Karena semua informasi telah berada di dalam satu aplikasi. Jadi tidak usah ke pindah-pindah aplikasi. Jadi bisa lebih mudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafal Hilman dengan NIM 102022400165. Lalu selanjutnya di dashboard utama itu ada cek status, yaitu mengecek status atas berkas atau dokumen yang telah kita ajukan sebelumnya. Di sini ada nama, lalu berkas yang diajukannya apa, lalu statusnya. Kalau di sini permintaannya sudah diterima. Jadi kita tinggal menunggu berkas tersebut. Lalu ada juga fitur pengembalian dokumen. Jadi jika berkas yang sudah diajukan tadi lalu sudah diantarkan ke rumah warga dan ternyata jika ada kesalahan dalam penulisan atau apa-apanya, maka warga bisa mengembalikan dokumen dengan menggunakan fitur ini. Kita bisa memilih dokumen apa yang mau dikembalikan, lalu kita langsung memilih lokasi pengambilannya. Ini langsung terhubung dengan Maps-nya, lalu bisa jika sudah sesuai maka langsung pilih. Ini kita memilih sendiri. Lalu ini data yang akan dikembalikannya. Lalu jika data sudah benar, langsung sudah saja. Dan pengajuan diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isvan Atakia Mulia dari SI 4806 dengan NIM 102022400046. Di sini saya akan membuat video presentasi tentang fitur apa saja yang saya buat serta alur kerjanya, lalu hasil usability testingnya. Oke, lanjut ke PPT-nya. Nah, pada fitur yang pertama ada lihat siap kirim. Nah, fitur itu digunakan oleh Linmas untuk melihat dokumen mana sih yang sudah siap untuk dikirim. Linmas juga bisa menentukan atau melihat dokumen mana yang harus dikirim terlebih dahulu. Nah, di sini juga ada video tentang alur kerja dari fitur yang saya buat.
itu gimana. Oke, selanjutnya ada fitur unggah bukti terima. Nah, fitur ini juga digunakan oleh Linmas untuk mengunggah bukti terima. Ketika Linmas sudah mengirim berkas yang dituju, lalu Linmas harus memfoto buktinya dan pengiriman pun akan selesai. Nah, lalu sini ada alur kerjanya, bisa dia juga bisa ini ya, bisa apa, melihat rute yang harus dituju alamat warganya. Nah, oke. Yang selanjutnya itu ada usability testing. Nah, saya di sini melakukan dengan Pak Adi dari pelayanan. Nah, yang pertama itu ada skenario login. Nah, di sini tuh partisipan dapat melakukan login tanpa kendala. Jadi kayak hasilnya sangat positif lah. Jadi tanpa kendala dan kebingungan dari si partisipan. Lalu yang kedua itu ada lihat daftar persyaratan. Nah, di sini juga partisipan dapat melihat daftar persyaratan dengan jelas. Jadi kayak partisipan dapat menemukan menu melihat daftar dengan jelas, jadi tanpa kebingungan mencari informasinya gitu. Lalu ada yang ketiga itu ada logout. Nah, yang ini juga partisipan dapat melakukan logout tanpa kesulitan. Nah, proses ini tuh berjalan dengan lancar juga. Nah, lalu selanjutnya itu ada feedback dari Pak Adi. Dia bilang kalau dia suka di bagian daftar persyaratan ini karena apa ya, tampilannya tuh rapi, jadi bisa dibaca untuk semua kalangan. Nah, semua kalangan, jadi kayak bisa dia bilang tuh buat pemula lah, bisa dibaca dengan gampang. Jadi dia ketika pengen ngecek tuh dia langsung bisa gitu. Lalu tombol-tombolnya juga cukup besar, jadi untuk dia katanya minus atau gimana tuh katanya, jadi dia bisa melihatnya dengan lebih jelas lah, jadi nggak harus cari yang kecil-kecil. Nah, jadi dia tuh jadi membantu dia untuk bekerja lebih cepat dan sangat cepat. Mungkin itu dari presentasi dari saya. Perkenalkan, nama saya Noval Atula Rahman dengan NIM 10.20.22.472. Di sini saya akan menjelaskan fitur admin. Pertama ada login admin, halaman login. Admin berfungsi untuk memberikan akses penuh dalam sistem. Setelah proses login, admin dapat mengelola data pengguna, memantau aktivitas sistem, serta melakukan pengaturan lainnya. Sistem secara otomatis mengenali akun sebagai admin dan memberikan hak akses yang lebih luas dibandingkan pegawai dengan tetap menjaga keamanan data melalui sistem auto. Yang kedua ada admin melihat aktivitas. Dashboard admin web merupakan halaman pertama yang digunakan admin untuk melihat dan mengelola data dalam sistem. Pada halaman ini ditampilkan data pengguna atau pegawai dalam bentuk tabel yang terstruktur sehingga memudahkan admin dalam melakukan pemantauan dan pengelolaan data. Selain itu, dashboard juga dilengkapi dengan menu navigasi untuk berpindah antara fitur serta informasi sistem pada bagian bawah halaman. Admin logout. Fitur logout memungkinkan admin keluar dari sistem setelah selesai menggunakan aplikasi. Dengan logout, sesi admin akan ditutup sehingga keamanan akun dan data sistem tetap terjaga. Selanjutnya ada usability testing. Kemarin kita sudah usability testing ke warga yang berbahagia. Pengajuan dapat lancar, pemilihan pengajuan berkas, upload dokumen. Untuk upload dokumen, melihat status, ya, untuk pengecekan status. Selanjutnya ada mengisi data diri, ya, pengisian data diri warga. Selanjutnya ada chat dengan pegawai. Warga bisa menanyakan pegawai tanpa datang ke line. Terima kasih. Sekian dari kelompok 8. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.